Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 demikian bunyi. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita hari ini Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita diajak untuk ada dan berjalan dalam minggu Advent yang ketiga ini dalam sebuah catatan tema kuasa Allah pada orang percaya. Pada minggu Advent ketiga ini kita mendapatkan bagian firman Tuhan yang sangat penting, yang mengajarkan kepada kita tentang arti suatu penyataan firman yang telah menjadi manusia, atau Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus, di mana teks ini terbagi dalam 3 bagian yang sangat besar, yang mungkin bisa saja kita pahami dan kita bisa memahami bagian ini, supaya kita bisa memberi sebuah apresiasi yang besar kepada karya keselamatan Allah yang Allah tunjukkan di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kita ketika kita ada dalam mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan Kristus di tengah-tengah hidup. Dalam bagian ini kita bisa memperhatikan 3 hal yang sangat penting dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kita akan memahami bagian ini dari aspek kekekalan dan keilahian firman itu di tengah-tengah pergumulan. Kemudian ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, kita akan memahami aspek peranan Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang dipercayakan oleh Allah untuk menyatakan tentang kehadiran Kristus itu. Dan aspek yang ketiga adalah aspek yang mengungkapkan tentang penyataan Allah yang benar-benar telah ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya ketika kita membaca bagian ini, kita bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 yang merupakan aspek kekekalan dan keilahian firman itu, di mana dalam bagian ini diungkapkan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan dikatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai. Yohanes mengingatkan dan melukis
menyaksikan tentang Allah itu dalam Kristus Yesus itu, yang memiliki sebuah kekhususan yang bisa memberikan kehidupan bagi setiap orang. Bahkan secara tegas Yohanes mengungkapkan bahwa Kristus itu pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah, dan ketika Dia tidak ada, maka tentu tidak ada sesuatu yang jadi, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dijadikan. Itulah sebabnya Yohanes sangat membesarkan kehidupan Kristus itu di tengah-tengah bacaannya, yang menunjukkan bahwa Kristus itu memiliki sebuah keilahian yang memiliki kekhasan tersendiri yang bisa membuat segala sesuatu bisa ada dan dinikmati sampai saat ini. Tiada dan hadir dengan kehidupan dunia oleh karena karya dan keselamatan yang direncanakan oleh Allah di tengah-tengah dunia. Itulah sebabnya dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di situ mengungkapkan tentang kehadiran Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan olehnya dalam rangka mempersiapkan atau menyaksikan tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Dalam tanggung jawab yang besar yang dilakukan oleh Yohanes, kita bisa melihat di sini bahwa Yohanes memiliki peran yang sangat penting ketika dia harus mengungkapkan tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Ia tidak memiliki sebuah keinginan-keinginan yang lain, tapi ia melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan tidak mencari keuntungan-keuntungan di tengah-tengah perjalanan. Sebab kalau kita baca dalam sejarah perjalanan Alkitab, ketika tampilnya Yohanes untuk menyuarakan tentang kehadiran Mesias, orang pun mulai berkata, apakah engkau Mesias? Dengan penuh sukacita dia bilang, aku bukan Mesias, tapi aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Dia. Segala sesuatu yang buruk bengkok menjadi lurus, yang berbukit-bukit menjadi rata. Dan itulah tugas dan tanggung jawab yang Ia tunjukkan. Ia tidak pernah menghendaki sesuatu hal yang lebih, tapi Ia hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dan dilaksanakan olehnya. Ia ditunjuk sebagai alat atau saksi yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, dan Ia harus meminta kepada semua orang untuk datang dan bertobat. Itulah sebabnya kalau kita baca pada ayatnya yang ke-9, Ia bilang, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Hal itu membuktikan bahwa Ia tidak pernah berpikir untuk ingin menjadi terang yang sesungguhnya itu, atau Kristus yang datang yang disebut dengan Mesias itu. Tetapi Ia menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya bukan terang itu, tetapi terang yang sesungguhnya itu telah dan sedang datang ke dalam dunia. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, sebuah gambaran yang begitu mengerikan, yang begitu tidak senang untuk didengar ketika Kristus yang sudah ada dan hadir tengah-tengah perjalanan itu, hadir tengah-tengah dunia itu, benar-benar mengalami situasi yang sulit. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada diri kepunyaannya, tetapi semua orang yang adalah kepunyaannya itu tidak menerimanya. Logika saja Bapak Ibu, kalau kita punya hak rumah misalnya, kita pergi keluar cukup lama, kita kembali bahwa orang-orang dalam rumah sudah tidak anggap kita lagi, melihat kita sebagai orang yang di luar dan tidak ada apa-apanya, dan mungkin
bisa usir kita, kira-kira reaksi kita itu bagaimana? Cuma 3 hal saja. Yang pertama, bawa hukuman. Yang kedua, urusan di polisi. Yang ketiga, ketemu beberapa di pengadilan untuk segala sesuatu yang ada. Tetapi bukan soal ini yang harus kita lihat, Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana kemauan keras untuk bagaimana menunjukkan karya keselamatan yang harus ditunjukkan kepada manusia, tentang apa yang bisa menjadi sebuah hal yang membuat manusia bisa menikmati sebuah keselamatan di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan yang ada. Ketika Yesus mau dilahirkan saja, itu sulitnya bukan main. Tidak ada tempat baginya di rumah penginapan, sampai pada akhirnya palungan menjadi tempat lahirnya. Ketika sudah lahir, orang Majus datang ketemu Herodes, minta petunjuk. Herodes bilang, pergi kalau dia benar-benar sudah lahir, nanti kasih saya supaya saya pergi menyembah dia juga. Tapi akhirnya menjadi tema Natal kita tahun ini. Maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Dan itulah rencana dan karya Allah yang menunjukkan kemauan keras untuk bagaimana menyelamatkan manusia. Ketika peristiwa itu terjadi, kemarahan Herodes, pembunuhan anak-anak kecil di Yerusalem, di Israel, dan karya keselamatan Allah yang Allah tunjukkan, ada penginjilan ke Mesir. Sampai pada akhirnya dia kembali juga ke Nazaret, dan terakhir orang di Nazaret juga tidak mengakui dan tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Itulah yang diungkapkan oleh bacaan kita hari ini. Ia datang kepada murid kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang Nazaret yang bilang, "Wah, itu Yesus anak saja, buat kita akui dia sebagai Tuhan, Mesias, tidak mungkin dia ada bersama-sama dengan kita." Walaupun sejuta mujizat dan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, tapi pada akhirnya nanti sudah sengsara, mati, bangkit, terangkat ke surga, bahwa orang bilang ternyata dia itu Tuhan. Pengakuan itu datang dari belakang. Itulah rentetan peristiwa yang menunjukkan bahwa rencana dan sebuah harapan atau kemauan keras dari Tuhan untuk memberikan keselamatan atau mendapat keselamatan bagi manusia merupakan sebuah hal yang sudah direncanakan. Dan sebelum itu terjadi, ia menyampaikan hal ini supaya kita ada dan kita memahami bahwa itu benar-benar terjadi di tengah perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah percaya dan meyakini Yesus, inilah merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan di tengah-tengah ini. Dari bagian firman Tuhan ini ada 3 hal saja yang harus membuat kita memahami makna karya keselamatan Allah yang harus kita pahami di tengah-tengah ini. Hal yang pertama, sebagai orang-orang yang telah percaya, kita harus yakin dan kita harus memiliki pengharapan yang besar bahwa Kristus itu benar-benar Allah, memiliki keilahian Allah, yang memiliki sebuah tanggung jawab yang harus kita pahami dan kita renungkan di tengah-tengah hidup ini. Jangan dulu bilang Tuhan, bilang dia itu Allah, tapi hati tidak pernah mengakui. Kita harus memiliki pengharapan yang besar bahwa Allah benar-benar bekerja di dalam Kristus. Kristus merupakan inkarnasi Allah pada tengah-tengah hidup kita untuk menunjukkan karya keselamatan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Yesus sampai menantang banyak orang, tinggallah di dalam Aku dan Aku akan tinggal di dalam kamu, supaya kamu akan memperoleh keselamatan. Siapa yang percaya kepada-Ku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebuah bukti bahwa Yesus mengajak kita dan meminta kita untuk menunjukkan sebuah keyakinan dan iman kita yang tulus kepada dirinya. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus berperan seperti Yohanes Pembaptis
yang menunjukkan sebuah rasa tanggung jawab yang harus dikerjakan di tengah-tengah pekerjaan. Setiap hari kita datang, setiap bulan Desember kita ada dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran. Kelahiran Kristus itu benar-benar telah terjadi dan karya keselamatan Allah itu telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi sebelum dia diangkat ke surga, dia bilang begini, pada saatnya aku akan datang kembali menjadi hakim di tengah-tengah kamu. Oleh sebab itu berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan itu untuk mempersiapkan diri dan juga orang lain ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim. Dia akan memilih kita mana yang layak menjadi orang-orang yang hidup bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau beberapa minggu yang lalu kita dengar bacaan firman Tuhan, dia bilang sampai semua orang percaya juga baru terjadilah penghakiman terakhir itu. Supaya semua orang bisa percaya tanggung jawab kita. Yohanes Pembaptis telah memainkan perannya dengan baik untuk mempersiapkan jalan keselamatan itu di tengah-tengah hidup kita. Kita juga harus mempersiapkan diri kita dan juga orang lain untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita mengakui Kristus itu dengan betul-betul. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Kadang-kadang kita bilang benar-benar kami percaya Kristus, tapi hanya di mulut saja. Kristus merupakan penyataan Allah yang nyata di tengah-tengah hidup kita. Dia lahir dan hadir di tengah dunia sebagai Allah untuk menjamin keselamatan di tengah-tengah hidup ini. Sebab dia sendiri bilang untuk kita, pada saatnya aku akan membenarkan kamu di hadapan Allah. Pada saatnya aku akan membela kamu di hadapan Allah. Berarti itu merupakan sebuah anugerah yang harus kita pikirkan. Jangan sampai seperti apa kata firman Tuhan, dia datang kepada milik yang punyanya, tetapi orang-orang yang adalah kepunyaannya itu tidak menerima. Itu berarti kita harus mengakui dan kita harus benar-benar menunjukkan rasa percaya memiliki Kristus yang benar-benar di tengah-tengah hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar diselamatkan oleh Kristus di tengah-tengah hidup. Sebagai satu persekutuan jemaat berkata malam ini, mari kita pulang dan kita renungkan firman Tuhan, bahwa ketika tiga aspek ini menjadi tanggung jawab kita di tengah-tengah hidup ini. Aspek bagaimana kita menunjukkan keyakinan dan pengharapan kita bahwa Kristus itu benar-benar firman Allah yang hidup yang berada di tengah-tengah kita. Memainkan peran kita kepada Yohanes seperti Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan setiap orang, bahkan diri kita sendiri, untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan mengakui serta menjadikan Kristus sebagai satu-satunya kepunyaan kita di tengah-tengah hidup ini. Maka dia bilang kuasa Allah itu akan ada dan menjadi bagian bagi kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya. Sehingga ketika kita ada dan kita melangkah dalam kuasa Allah, dan kita mampu melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita di tengah-tengah hidup ini. Kepadamu akan diberi kuasa. Bahkan ketika dia diangkat ke surga, dia bilang, bikin saja dan aku menyertai kau sampai akhir zaman. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu, tolong semua pulang, tolong memahami dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan ini, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, kita melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan memperhitungkan kita di tengah-tengah pergumulan
Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan ini dengan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyikan Mazmur 136 ayat pertama sampai selesainya. Kita memberikan persembahan syukur kita di hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita membawa seluruh persembahan syukur kita kepada Tuhan, karena kebaikannya yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dan nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat sekaligus dua persembahan syukur kita di hari ini. Dan di hari ini kita juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Pak Selki atas ulang tahun anak Yudika Selki pada tanggal 7 Desember 2022 yang ke-27. Kita berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Kamulu Mirino atas sebuah proses pada esok hari perjalanan jenazah dari Manado ke Solo.
Kemudian berhubungan dari satu keluarga di Rayon 3 sektor Telfara. Mari kita tenang dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, karena kasih anugerah dan cinta Allah masih ada dan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan. Kami boleh menikmati kehidupan, kami boleh menjalani proses yang bisa kami jalani karena kasih karunia Allah yang membuat kami ada dan kami bisa menikmati semua. Kami mendoakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan senantiasa menjadikan kami sebagai anak-anak di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan hidup kami hari lepas. Berkati kami sebagai bapak-bapak rumah tangga. Tuhan beri kehidupan itu kepada kami. Tuhan beri kekuatan dan hikmat bagi kami, supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai bapak yang baik dalam rumah tangga. Kami mampu melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Kami mampu menjalani semua itu dengan pengharapan besar, karena Tuhan ada dan turut bekerja bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami boleh ada dan menjalani proses yang ada, kami bersyukur karena ternyata kasih sayang Tuhan benar-benar ada dan nyata di tengah-tengah hidup. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau beri bagi kita. Kami juga mendoakan kehidupan kami sebagai ibu rumah tangga. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan kiranya kuatkan kami, mampukan kami, sertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan kiranya buat kami ada dan menikmati kehidupan ini karena kasih Tuhan. Berikan hikmat dan kekuatan bagi kami, supaya ketika kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai istri dalam rumah tangga, kami mampu melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Kami mampu menjalani semua itu dengan syukur, karena Tuhan yang memberi dan membuat kami ada dan bisa menjalani semua itu dengan sukacita. Berkati kehidupan kami sebagai anak-anak. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami, bermain bersama kami ketika kami bermain, tumbuh bersama kami ketika kami tumbuh dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, buatlah kami ada dalam kebahagiaan kami ketika kami ada dan menjalani hidup ini. Beri kepintaran kepada kami, tuntun dan sertai kami ketika kami ada dalam masa-masa pendidikan kami, baik di tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan sertai kami, buat kami yang terbaik, dan Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan buatlah sukacita selalu di tengah-tengah hidup kami, karena keberhasilan menjadi bagian hidup kami yang ditentukan dan diberikan Allah di tengah-tengah kami. Berkati kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami. Gunakanlah masa muda kami ini sebagai masa muda yang indah bersama Tuhan. Jadikanlah hidup kami sebagai hidup yang bercahaya di tengah-tengah hidup ini, dengan melakukan segala sesuatu yang baik, yang luar biasa di tengah-tengah hidup kami, supaya kami menjadikan masa muda ini sebagai masa muda yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami sebagai janda muda yang dipiara lanjut usia. Buatkan kami, mampukan kami hidup bersama-sama dengan kami ya Allah. Buatlah kami dalam sukacita semua. Jangan buat kami hidup dalam kesendirian. Tapi Tuhan, jadilah teman dan sahabat yang baik bagi kami, supaya ketika kami ada dan kami menjalani proses kehidupan yang kami jalani, Tuhan ada menuntun, menyertai, dan membuat kami ada dalam sukacita semua. Bapa di surga, seluruh pergumulan rumah tangga kami bawa dan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan senantiasa mendengar apa yang menjadi pergumulan rumah tangga. Tuhan jawab seluruh kasih setiamu saja. Berkati pekerjaan kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta,
guru-guru kasar, petani nelayan atau ojek, supir taksi, TNI Polri. Tuhan kiranya memberkati kami semua, kuatkan dan mampukan kami buat makan senantiasa dan selalu berkecukupan, karena Tuhan menghadirkan berkat-berkat dalam pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan lepaskan. Berkati usaha-usaha kami, Tuhan senantiasa menghadirkan berkat-berkat di dalam besar atau kecilnya usaha kami. Kami percaya Tuhan sanggup untuk membuat kami ada dan mencukupkan hidup kami dalam kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, biarlah alirkan berkat-berkat seperti aliran sungai yang mengalir terus, supaya kami selalu bersyukur, naikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu membuat kami ada dalam sukacita selalu. Bapa di surga, kami berdoa dan kami memohon kepada Tuhan, dengarlah doa kami, dan Tuhan jawab semuanya menurut kasih setia. Terima kasih Tuhan karena waktu yang Engkau beri bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan di hari. Tuhan kiranya memberkati kami semua, warga jemaat yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka dalam kesakitan. Tuhan, jamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang tulus, mengangkat segala macam beban penyakit yang mereka derita, dan biarlah biru-biru Tuhan dapat memberi kesembuhan bagi mereka. Berkati segala macam obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan biarlah itu pula membawa kesembuhan bagi mereka. Yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang berhutang Tuhan diperlukan, yang acuh-acuh sadarkanlah mereka, ketuklah kuatnya mereka, yang oleh karena tugas pendidikan tanggung jawab yang mereka kerjakan, mereka jauh dengan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai jaga dan lindungi mereka, buatlah mereka senantiasa dalam sukacita, dan oleh karena penyertaan perlindungan dan kasih Tuhan, ada waktu-waktu di mana mereka datang berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama Tuhan di sepanjang perjalanan hidup. Bapa di surga, Tuhan senantiasa ada dan senantiasa memberkati kita. Seluruh proses pelayanan kami di hari ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua sebagai warga jemaat, sebagai majelis jemaat yang boleh memainkan peranan kami dalam mensukseskan pelayanan ibadah kami. Berkati pemain ojek, prokantor, pengguna yang fokus, bahkan majelis bertugas yang melaksanakan tugas tentang jawab pelayanan. Tuhan berkati kami semua, bahkan posko yang boleh mempersiapkan ruangan ini bagi kami untuk pelayanan kepada mereka. Tuhan senantiasa memberkati kami semua, buatlah kami yang dalam sukacita selalu, dan biarlah kasih karunia Bapa senantiasa membuat kami selalu bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Bapa di surga, berkati persembahan yang kami beri di hari. Jadikanlah persembahan kami sebagai alat untuk menyatakan kasih setia di tengah-tengah dunia. Berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi dan yang belum memberi, Tuhan memberkati. Dan biarlah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah hidup kami diberkati untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama. Jadikanlah hidup kami ini sebagai alat yang bisa menghadirkan damai dan sukacita di tengah-tengah hidup ini, supaya dari kehidupan kami terpancar shalom Allah itu di tengah-tengah dunia. Berkati keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas ulang-ulang anak mereka di kami, bahkan yang mendoakan seluruh proses perjalanan jenazah almarhumah yang direncanakan pada esok hari dalam perjalanan dari Manado ke Selawi. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati kehidupan keluarga besar di Rino, kamu yang boleh mengalami duka cita di sana, dan biarlah Tuhan kuatkan dan hibur mereka, supaya mereka tetap ada, dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan, dan segala proses perjalanan jenazah almarhumah dari Manado menuju ke Selawi
percaya dan yakin bahwa Tuhan telah menghadirkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh memberi apa yang menjadi tanggung jawab mereka kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Hadirkanlah berkat-berkat, buka tingkat-tingkat langit, dan memberikan segala kebutuhan yang menjadi kebutuhan mereka, supaya mereka tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janji. Tuhan senantiasa menepati dan memberikan yang terbaik di tengah kehidupan kami hari dan masa. Bapa di sorga, kami berdoa dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan berguna bagi pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah dunia. Berkati pemerintah sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia, di Indonesia, di Papua Barat, bahkan di kota Sorong dan kabupaten-kabupaten di Sorong Raya. Tuhan berkati hamba-Hamba. Tuhan senantiasa hikmat dan kekuatan bagi mereka. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka selalu, dan buatlah mereka dalam sukacita karena kasih Kristus. Dan Tuhan buat mereka mampu melaksanakan seluruh program pembangunan pelayanan terhadap masyarakat, dan semua itu menjadi bagian yang sangat luar biasa di tengah-tengah pergumulan pelayanan mereka. Berkati gereja dari masa ke masa, terutama kami yang ada dalam gereja Kristen di Tanah Papua, Basis GKI Sorong. Tuhan senantiasa memberkati kami semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa berlimpah dengan kami. Buat kami supaya kami mampu menjalani semua proses dengan damai dan sejahtera. Berkati hamba-Hamba yang melayani di pegunungan, pedesaan, perkampungan, lembah-lembah, perkotaan, pesisir pantai, dan di mana saja mereka melaksanakan tugas tanggung jawab. Tuhan mampukanlah mereka, buatlah mereka senantiasa dalam sukacita karena kasih karunia Allah ada di tengah-tengah mereka. Bapa di surga, biarlah cinta kasih senantiasa ada dan menemani. Terima kasih karena Tuhan telah membimbing kami dalam sebuah proses persidangan juga. Banyak hal yang telah kami bicara, banyak hal yang akan kami lakukan, dan semua itu merupakan pergumulan pelayanan kami. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, buatlah kami supaya kami memiliki sebuah keinginan yang tinggi untuk melakukan segala sesuatu yang telah kami percakapan dan kami bicarakan di tengah-tengah pelayanan kami, untuk sebuah proses yang akan kami jalani karena kasih setia Tuhan ada dan bersama-sama dengan kami dalam seluruh proses pelayanan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau ada, Engkau telah mendengarkan doa kami, dan Engkau pula akan menjawab semua seturut kasih dan karunia. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami kepada Engkau, dan dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya kepada Engkau. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani 145 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Untuk kita mengakhiri ibadah kita, ayat yang keempat sampai itu kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dan doa. Sertai kami Tuhan dengan anugerah, berilah pertolongan melawan si seru dan kata-kata selanjutnya. Sertai kami. So
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara senantiasa hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai dan atas nama pelaksanaan yang menjadi Tuhan Bapa malam kami mengucapkan selamat malam, selamat memasuki minggu Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.